Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Zarin Bagus dari kelompok 2, yaitu mengenai hak cipta. Di sini saya akan membacakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada saudara Diah Nur Hidayah, yang ketiga ada saudara Sandy Leona, yang keempat ada saudara Kun Ardian, selanjutnya ada saudari Adinda Almira, yang selanjutnya ada Aina Safawati, dan terakhir ada Zulmufida Putri. Di sini dari kelompok 2 mendapatkan tema tentang hak cipta. Nanti materinya akan dibawakan oleh saya sendiri dan saudara Kun Ardian. Mungkin langsung saja bisa dibacakan oleh saudara Kun, monggo. Ya, baik. Yang pertama adalah pengertian dari hak cipta itu sendiri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah ketika seseorang mengeluarkan sebuah karya, maka karya tersebut otomatis akan menjadi milik orang tersebut. Setelah membahas pengertian dari hak cipta, seseorang yang mengeluarkan karya tersebut akan disebut sebagai pencipta, di mana pengertiannya adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lalu ada pengertian dari ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak cipta, antara lain, yang pertama, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Yang kedua adalah pengumuman. Pengumuman sendiri adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah perbanyakan. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Selanjutnya ada lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Hak cipta sendiri memiliki keistimewaan bahwa dia akan melekat terus sampai dinikmati anak dan cucu keturunannya. Contohnya adalah ketika Didi Kempot menciptakan sebuah lagu, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh orang lain atau pihak kedua, maka hak cipta tersebut juga beralih ke pihak kedua. Jika hak cipta sudah selesai sampai 25 tahun, maka ia atau lagu tersebut akan kembali ke pencipta ketika pencipta tersebut telah meninggal dunia, maka akan jatuh ke ahli waris. Hal ini telah diatur secara jelas dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua ada hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sekian. Oke, terima kasih Mas Kun. Monggo, Pak, selanjutnya. Lingkungan hak cipta
Yang pertama ada ciptaan yang dilindungi. Menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mendapatkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu antara lain yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang selanjutnya ada juga drama, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang selanjutnya juga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Selanjutnya juga ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Selanjutnya juga ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni tarapan. Ada juga arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, ngerampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Yang kedua ada ciptaan yang terdiri dari yang tidak diberi hak cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberi hak cipta untuk hal-hal berikut. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Selanjutnya, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Selanjutnya juga ada keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Fungsi dari hak cipta dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah dijelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah dijelaskan tadi oleh Mas Kun. Selanjutnya ada pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Monggo Mbak, lanjut. Di sini ada sebuah kasus yang dilakukan oleh, ya bukan dilakukan ya, yang menimpa antara Kemendikbud, TVRI, dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta oleh lembaga pemerintahan, studi kasus penayangan film sejarah hukum melangkah. Sejauh hukum melangkah pada program belajar dari rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Film dokumenter sejauh hukum melangkah yang ditanyakan pada program belajar dari rumah Kemendikbud RI di TVRI mendapatkan somasi dari sutradara film tersebut atas penayangan, modifikasi, dan mutasi tanpa sepengetahuan dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film. Monggo Mbak, lanjut. Di sini dalam kasus ini ya, dilihat dari siaran pers yang dilakukan oleh pihak Indox maupun kuasa hukum pemegang hak cipta film dokumenter, bahwa pihak Indox telah berkali-kali menanyakan perihal mengenai perjanjian hak siar, namun tidak ada tanggapan hingga tanggal 25 Juni 2020. Film dokumenter tersebut ditayangkan tanpa adanya lisensi dari pemegang hak cipta. Pada tahap ini, artinya kedua belah pihak, dalam hal ini Kemendikbud dengan pemegang hak cipta, belum ada lisensi mengenai hak siar dari film tersebut. Perlu dikonfirmasi bagaimana file film sejauh hukum melangkah sudah ada di pihak Kemendikbud dan dapat ditayangkan pada lembaga penyiaran publik, yaitu TVRI. Next, Mbak. Pada kasus penayangan film sejauh hukum melangkah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta film tersebut dengan cara melawan hukum tanpa ada perjanjian lisensi dan pembayaran royalti
tanpa kesepakatan dan tidak melalui jalur resmi. Sutradara film Sejauh Melangkah sebagai pemegang hak cipta dan kuasa hukumnya mengirimkan somasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melanggar hak moral sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf E dan hak ekonomi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf C dan E Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Lanjut, Mbak. Mungkin dari kasus ini, teman-teman ada tanggapan atau masukan bagi entah pemegang hak cipta atau bagi Kemendikbud itu alangkah baiknya atau penyelesaiannya bagaimana gitu, monggo teman-teman. Monggo Mbak, Mas pun kalau misalkan ada tanggapan dari panjenengan untuk penyelesaian kasus ini bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya Mas, kasus ini tuh udah melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta tersebut. Karena kan tadi Mas Bagus menjelaskan pihak TVRI dan Kemendikbud itu belum memiliki lisensi terkait penayangan film Sejauh Ku Melangkah tersebut. Dan juga pihak TVRI tersebut memotong-motong bagian film tersebut sehingga pesan dari film tersebut yang mengangkat isu dari netra, difabel netra, disabilitas netra itu tidak tersampaikan secara penuh. Begitu, Mas. Oh, begitu ya, Mas Pun. Saya sependapat dengan jawaban Mas Pun. Mungkin alangkah lebih baiknya kan sebelumnya ada penayangan film tersebut antara pihak Indok sama pihak Kemendikbud yang nantinya ditayangkan di TVRI harus adanya perjanjian lebih dahulu. Kalau terjadi hal seperti ini, pasti dari pihak Indok atau pemegang hak cipta ini dirugikan dari entah segi ekonomi dan juga karyanya seakan-akan tidak dihargai gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat mungkin adanya miskomunikasi antara pihak Indok sebagai pemegang hak cipta dengan pihak Kemendikbud. Mungkin juga gitu. Monggo kalau ada teman-teman lain yang mau menanggapi, silahkan. Izin menanggapi, Mas Bagus. Dari Ya, keterangannya kan TVRI melalui Kemendikbud TVRI itu kan mendapat salinan film tersebut dengan cara melawan hukum. Berarti kan udah jelas-jelas itu melanggar ya. Jadi menurutku kalau penyelesaiannya yang pertama somasi terlebih dahulu. Misal kalau nggak ada tanggapan, baru pakai alternatif penyelesaian lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Ada tanggapan lain mungkin monggo dari teman-teman yang lain? Bagaimana? Izin menanggapi juga. Oh ya, siap. Izin juga nih. Kan itu kan jelas-jelas itu juga melanggar. Jadi kalau nantinya mau dilaporkan lebih lanjut bisa dilaporkan ke peradilan niaga kayaknya gitu. Baik. Monggo kalau ada saran atau masukan lagi
monggo dari Mbak Alina atau Mbak Indah kalau ada pemikiran lain. Izin menanggapi, Iya. menurut saya sebelum masuk ke jalur hukum atau cara-cara hukum lainnya itu mungkin bisa melalui jalur mediasi terlebih dahulu gitu ya, sebelum ke yang cara-cara lebih lanjutnya. Jadi semua pihak itu bertemu, kemudian membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik-baik sehingga setiap pihak itu tidak merasa dirugikan seperti itu, dan dapat menimbulkan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih lanjut seperti itu. Oh, gitu. Terima kasih. Sama-sama. Dari kasus di atas tersebut ya, menilik dari kasus di atas tersebut, kayaknya itu apa ya, di sisi Kemendikbud itu terlalu berat, maksudnya bagi pemegang hak cipta mereka sangat dirugikan. Karena apa? Karena di situ kan hak cipta, pemilik hak cipta itu menunggu lama adanya lisensi juga ya. Terus tiba-tiba juga setelah adanya penayangan, tapi pesannya tidak disampaikan secara utuh gitu loh. Jadi kan pemilik hak cipta itu agak tersinggung mungkin di situlah penyampaiannya kurang utuh, terus pembagian royaltinya juga dirugikan gitu mungkin di situ ya titik beratnya. Monggo yang lain ada yang menanggapi. Izin memberikan saran. Monggo. Saran dari saya, ke depannya kepada pemegang hak cipta tuh lebih berhati-hati lagi dalam menjalin kerjasama. Kayak dipahamin dulu undang-undangnya, ketentuan hukumnya supaya tidak ada kesalahpahaman ke depan. Oh gitu ya. Mungkin bisa. Mungkin dari pemegang hak cipta atau dari pihak Kemendikbud itu juga ada miskomunikasi juga bisa, soalnya kan tidak mungkin ya dari Kemendikbud itu punya salinan film kalau misalkan film tersebut belum pernah ditayangkan. Nah, bisa jadi di belakang itu ada kelalaian dari kedua pihak sehingga film itu bisa jatuh ke tangan Kemendikbud dan disiarkan secara publik oleh TVRI, itu juga bisa. Jadi ya banyak-banyak pembelajaran lah dari kasus ini gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, monggo. Izin menanggapi. Monggo Mbak Ina, monggo. Pihak TVRI seharusnya memenuhi hak ekonomi kepada pemegang hak cipta. Seperti itu. Ya juga sih. Jadi hak TVRI atau di sisi lain Kemendikbud itu ya harusnya kan membagikan hak ekonomi yang berupa royalti kepada hak cipta, dan juga sebelumnya memenuhi royalti tersebut yang perlu ditanyakan itu adanya kok dari pihak Kemendikbud itu sudah mendapatkan salinannya gitu loh, padahal kan belum ada MOU atau persetujuan dari pemegang hak cipta untuk filmnya disiarkan secara publik gitu. Mungkin ada yang menanggapi kok bisa gitu loh. Dan Mas pun mungkin kok bisa dari
pihak Kemendikbud itu mendapatkan salinannya dulu, padahal belum ada persetujuan dari badan kita gitu. Kalau menurut Mas Kun gimana? Atau teman-teman yang lain? Ya, kalau ada kemungkinan nggak dalam ini nih, kemungkinan kalau di dalam transaksi pemindahan file-file itu kayak ilegal, ada kemungkinan kayak gitu nggak sih? Gimana Mbak Putri? Dan itu loh kan pihak TVRI mendapatkan salinan itu file-file dokumenter sejauh aku melangkah itu kan. Nah, Ya. kemungkinan dalam salinan file-file dokumenter itu terjadi kak transaksi ilegal nggak sih? Mungkin bisa jadi ya. Soalnya kan Menurutku ada. tadi kan aku sudah bilang tadi kan perlu ditanyakan juga kenapa dari pihak TVRI atau di sini Kemendikbud sudah ada salinan file tersebut, sedangkan belum ada persetujuan. Itu kan ada tanya tulisannya di situ ya. Mungkin kalau menurutku melihat dari artikel yang saya baca kemarin, di situ kemungkinan besar dari pihak pemegang hak cipta yang diwakili oleh siapa tadi, IDOX atau apa tadi, dengan pihak Kemendikbud itu sudah melakukan transaksi pembelian ya dalam tanda kutip ya, akan tetapi tidak menggunakan nama perusahaan, jadi menggunakan nama pribadi gitu. Nah di situ kan agak bukannya agak ya, emang melawan hukum, soalnya kan ini kan menggunakan nama instansi. Apabila kayak gini kan nanti ditakutkan dari pihak pemegang hak cipta dirugikan, dari pihak Kemendikbud juga merugikan, padahal kan dari kemarin yang artikel saya baca itu udah ada transaksi, akan tetapi secara personal gitu, enggak secara nama instansi gitu. Itu kan juga nanti jadinya miskomunikasi gitu. Mungkin awal dari permasalahan kayak ini itu ya miskomunikasi lah mungkin. Ada tanggapan lagi atau tidak dari teman-teman? Apa cukup? Mungkin cukup ya. Dari kasus ini dapat disimpulkan sebelum adanya kesepakatan, alangkah baiknya kita tidak mempublikasikan hak cipta orang lain agar tidak terjadi satu miskomunikasi, tidak adanya pihak yang dirugikan, dan juga permasalahan yang menyangkut nantinya ke pidana juga ya. Jadi stop plagiat, stop penayangan hak cipta dari orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Mungkin dari saya cukup sekian, dan dari teman-teman kelompok 2 tentang hak cipta kurang lebihnya mohon maaf. Salah wajar, kita masih belajar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.